Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Wahab beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara, saudari, wabil khusus jamaah perguruan Tarekat Haq Naksabandi Ranting Pontianak Barat yang hadir pada malam hari ini yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan dan perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, sudah sewajarnya kita memanjatkan puji serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga beliau, kepada sahabatnya, pada pemimpin-pemimpin muslim sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Am 161 kalau tidak salah, Allah berfirman, Kul inani hadani ila siratim mustaqim. Jadi dalam firman Allah ini Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, bahwa kamu mengerti beribadah kepada aku, mengerti berzikir kepada aku, mengerti mengabdi kepada aku, karena kau telah ditunjukkan oleh Rabbmu jalan yang lurus. Artinya apa dalil firman Allah ini? Allah memang menegaskan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan Allah kepada Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Hendaknya ketika kita ingin beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, baik melalui media zikir ya ataupun salat, puasa, zakat dan haji, hendaknya dimulai dengan apa yang telah ditunjukkan Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya itulah prosedur yang benar. Jangan keluar dari rambu-rambu yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang kita perhatikan sekarang ini umat Islam sudah tidak lagi mengikuti yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia mengaku bahwa dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau benar-benar dia ahli sunnah wal jamaah, tentu aturan-aturan atau tata cara untuk mengabdi beribadah kepada Allah itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Artinya Nabi
tidak seperti ibadah kebanyakan orang pada umumnya. Sedikit sekali kita perhatikan orang beribadah itu mengerti bagaimana meluruskan saf atau menyambung tali silaturahmi terlebih dahulu kepada Tuhan. Untuk menyambungkan tali silaturahmi kepada Tuhan, tentunya melalui jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan menuju Allah. Nah, inilah yang sering kita lafazkan, yang sering kita baca di saat kita membaca rukun salat, yaitu suratul Fatihah. Di sana di dalam surat Fatihah atau ada ayat yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Sekarang kita sudah ditunjukkan jalan yang lurus. Artinya kalau sudah tahu jalan yang lurus, secara otomatis mengerti cara beribadah kepada Allah. Kalau sudah mengerti tata cara beribadah kepada Allah, ya hendaknya betul-betul ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar sebagai sarana, sebagai alat, sebagai kendaraan kita untuk menuju Rabb. Karena semua manusia yang dihidupkan di alam dunia ini semua berasal daripada Allah. Maka suatu saat nanti dia harus kembali kepada Allah. Dengan alat itulah, dengan kendaraan itulah yang ditunjukkan oleh Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW melalui perantaraan roh yang suci, yaitu Jibril. Tapi kalau kita tidak mungkin lagi Jibril, ya. Nah, kita hanya mendapatkan warisan daripada Nabi. Tapi warisan dengan yang diwarisi itu tidak ada bedanya. Ingat ya, karena apa yang didapat Nabi sama persis dengan apa yang kita pakai sekarang ini. Cuman berbeda aja zaman. Jadi artinya setelah ditunjukkan jalan yang lurus itu ihdinas siratal mustaqim, artinya kita statusnya sudah orang-orang yang memiliki agama. Nah, inilah yang dijelaskan dalam surat Muhammad ayat 6. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Dan Allah mengukuhkan kedudukanmu. Sekarang pelan-pelan kita memahami. Menolong agama artinya diawali dengan menolong diri kita sendiri. Karena agama itu adalah penanaman nur. Nah, ingat ya, agama itu penanaman nur. Kalau belum ditanamkan nur ke dalam kalbu, kita belum ada agama. Karena coba ingat di zaman Nabi, sebelum Nabi ditunjukkan di Gua Hira itu, ya, Nabi itu belum ada agama. Nabi tidak pernah membaca kitab Injil, karena memang Nabi sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa. Sudah sekian ratusan tahun wafatnya Nabi Isa. Nabi Muhammad tak pernah membaca Alkitab, kitab Injil tidak pernah. Tak pernah membaca kitab Zabur, tak pernah. Artinya apa agama Nabi Muhammad sebelum dia menerima wahyu yang pertama itu? Tidak ada agama. Ini kan harus jadi bahan renungan kita. Kapan Nabi Muhammad itu beragama?
Ini kan ada soal nih. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Kapan itu? 17 Ramadan. Di mana itu? Di Gua Hira. Apa itu di Gua Hira itu? Ditunjukkan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ditanamkan nur ke dalam kalbunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di situ baru Nabi punya agama. Di situ baru semua bernilai ibadah. Pandangan Nabi ibadah. Napas keluar masuk Nabi ibadah. Pendengaran Nabi ibadah. Ucapan kalam Nabi ibadah. Jangan anggap enteng yang ditanamkan itu. Semua langsung Allah nilai ibadah. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab itu lahum ajrun ghairu mamnun. Ghairu mamnun. Terbelit-belit. Bagi mereka itu kata Allah dalam surah At-Tin itu, pahala yang tak ada putus-putusnya. Kenapa kita tidak bangga dapat ilmu ini? Tak ada senang, tak ada bahagia, tak ada enjoy kita. Padahal kata Allah, pahala kau tu, duduk kau tu dinilai Tuhan ibadah. Baring kau dinilai Tuhan ibadah, makan kau apalagi sudah zikir, salat, puasa, itu dah sangat luar biasa. Padahal yang dimasukkan tu sangat gampang, sangat mudah. Tidak sulit, cukup 5 menit ataupun 15 menit yang sudah agak berat sikit, yang penyakitnya itu udah kronis, itu biasa berulang-ulang tuh. Belum lagi payah nak nembus alam yang gelap itu. Tarik ke napas, betulkan lagi esirnya, masuk kan lagi. Itu sama persis dengan yang didapat Nabi di Gua Cuman tak ada lah Jibril nyebut, tak ada. Cuman masuknya tu sama. Bergegar batin Nabi itu. Jadi ketika Nabi menerima, ditanamkan itu, ataupun disuruh membaca, maka kan yang dipahami orang ini sekarang kan kebanyakan ketika nuzulul Quran itu kan Nabi menerima Al-Quran. Ya, 17 Ramadan. Apa yang diterima Nabi itu dia pun tak tahu. Tapi setiap 17 Ramadan memperingati malam nuzulul Quran. Tapi tidak tahu apa yang didapat Nabi itu di Gua Hira itu. Dia hanya senang-senang ya. Suka-suka aja. Memperingati malam nuzulul. Nuzulul itu turun. Apa yang turun ke dalam kalbu itu? Manusia bisa beribadah tanpa hati. Kalau hatinya tidak disucikan dulu, tidak diistinja batinkan dulu, hatinya tak bisa mengabdi kepada Allah. Karena syarat salat itu tak hanya dengan jasad saja. Dengan roh. Roh itu mencakuplah kalbu. Ya, kalbu itu nur juga. Ada kalbin salim, ada kalbin mayit. Ada hati yang mati, ada hati yang hati yang selamat. Inilah hati yang putih, hati yang suci. Kata Allah, kalau kau kembali tidak membawa hati yang suci, tidak akan kau bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Allah zat yang maha suci. Hanya akhir napas yang bersih, akhir napas yang suci akan kembali endingnya kepada Allah. Baru betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dulu kau hadir tidak ada napas, diberi Tuhan napas, dialirkannya napas kepada jasmani itu aliran itu adalah jiwa yang suci. Maka napas kalau tidak ditunjukkan jalan berzikirnya, zikir napas
napas itu jadi nafsu. Lihat orang-orang yang batinnya tidak ditanamkan nur itu. Keras, sombong. Ya. Yang sudah ditanamkan ya masih banyak yang keras. Nah, mudah ke penanaman nur itu? Guru berkeringat, demam. Sementara jamaahnya, muridnya enjoy saja. Kan? Artinya ilmu yang benar, kenapa saya katakan ada yang asli, ada yang palsu. Ya. Ada yang asli, ada yang KW. Ilmu yang benar itu ketika dia berzikir, zikir itu mensucikan kalbunya. Ya, itu zikir yang benar. Tapi zikir yang salah, ketika dia berzikir, dia membawa kekotoran-kekotoran baru. Beda kan? Makin banyak zikir, makin banyak kotornya. Makin banyak zikir, makin banyak kotornya. Maka banyak orang berzikir tak sampai ke tujuan. Akhirnya zikirnya macam orang mabuk. Coba lihat di YouTube macam-macam kan? Meloncat, menari. Oh, gini-gini apa? Dia nyebut nama Allah, tapi ibadahnya, alamatnya tidak sampai kepada salah tujuan. Kenapa salah tujuan? Gurunya salah. Nah, dah jelas kan? Gurunya KW. Gurunya bukan asli. Kalau guru asli yang ditunjukkan itu betul tersambung kepada Allah. Langsung live streaming. Nah, ini saya katakan langsung. Coba kalau kita TV tahu nomor apa ini gelombang RCTI, langsung enggak nonton RCTI itu? Tapi kalau enggak tahu, bercari-cari dulu. Tahu nomor HP orang, HP kawan, HP saudara, HP orang tua, langsung tak ngomong tuh. Biar kau di Mekah langsung. Dimanapun kau di bumi ini, kalau tahu nomor frekuensi dia, pasti langsung. Begitu juga dalam kita beribadah kepada Allah. Kau tahu nomornya, nomor Tuhan itu. Tapi nomor Tuhan bukan terdiri dari huruf, angka-angka, bukan. Ya, nomor Tuhan itu penanaman nur. Ingatlah, wazkuruhu, kata ingat ya, perintah tu, wazkuruhu kama adakum. Ingatlah Allah itu, sebagaimana kau ditanamkan dulu tu nur itu ke dalam kalbu tu. Ingat itu, jangan kau lupakan itu. Situasi apa saja, kapan saja, apalagi sudah menghadapi sakaratul maut. Jangan lupakan penanaman nur itu. Ketika awal pertama kita ya ditanamkan nur itu ke dalam kalbu. Disitulah batin kita bercahaya. Baru kita orang yang beragama. Sudah tahu menuju Tuhan Islam. Nah, sekarang kan banyak kan Islam palsu kan? Ini kita bukan kita belak-belakan ya. Banyak, apa agama kau? Islam. Apa agama kau? Islam. KTP kau apa? Islam. Orang tua? Islam. Jadi kau sekarang? Islam. Mudah dia mengatakan Islam. Islam tuh setelah mengalami proses. Sudah kenal, sudah ditanamkan nur, kenal, tersambung, terhubung, baru kau katakan Islam. Baru kau bisa makan dengan nama Allah. Ini Islam ya belum? Makan baca bismillah kata Pak Ustaz. Ya kan? Nak tidur ingat baca bismillah. Nak keluar rumah apa tu? Banyak kan baca-bacaan. Kalau orang syariat itu kan yang diutamakan bacaan. Kalau orang berilmu dengan Allah. Dengan Allah tu bukan dengan sebutan. Dengan Allah tu bukan dengan lafaz, bukan. Dengan Allah itu bersama dengan diliknya itu. Berarti bersama dengan Allah, bersama dengan cahayanya
Allah. Siapa cahaya Allah itu? Siapa cahaya Allah? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu menjadi rohani pada kita. Ingat ya, Nur Muhammad itu menjadi hakikat diri pada kita. Hakikat diri pada kita Nur Muhammad menjadi rohani pada kita. Rohani menjadi napas nyawa pada insan. Ya. Nur Muhammad menjadi rohani pada kita, rohani menjadi nyawa pada insan. Siapa nyawa pada insan tuh? Keluar masuk jalan napas. Maka ilmu ini dikaji. Napas, anpas, tanapas, ada yang melalui hidung, ada melalui bibir, ada yang telinga, ada yang tidak keluar dan tidak dia tetap di dalam bertasbih mengagungkan asma-Nya. Itulah detak jantung denyutna tuk tak tuk tak tuk. Itu yang perlu diaktifkan. Diberi baterai dia. Baterainya jangan baterai yang kuat. Kalau baterai yang sekarang ini yang tak ada lawan tuh alkalin. Pertama-tama memang baterai biasa Cina punya. Karena baru nerima tu kan masih bingung-bingung. Karena rajin zikir naik baterai ABC. Rajin lagi zikir naik Efredi. Naik zikir jadi alkalin kuat. Semangat zikirnya itu alkalin. Kalau yang la itu baterai Cina tu. Baterai Cina, produk Cina. Itu yang tahu Waklan tu. Biasa beli tu satu itu murah. Murah baterainya tapi tak tahan lama. Orang zikir setengah jam, dia 15 minit dah letoi. Karena baterainya harus diganti baterai alkalin. Lihat orang-orang yang pakai baterai alkalin, bagaimana cara zikir dia. Semangat. Kenapa semangat? Kekuatan berasal daripada cahaya itu yang menguatkan. Bukan dia sebenarnya pada hakikatnya lemah. Tak mampu sebenarnya zikir macam ini. Malah sakit memang. Kalau disuruh milih, masih mau orang zikir la ilaha illallah, la ilaha. Ini kan bisa joget sambilnya. Dan kan, nyaman kan? Mana dia mau kau suruh gini? Sakit. Kenapa yang sakit dipilih? Enggak yang nyaman-nyaman nih. Karena tantangannya. Napas belum bertasbih. Kalau napas sudah bertasbih, keluar masuk jalan napasnya sudah berzikir, yang berat jadi ringan. Orang kok hatinya sudah gelap, baterainya lemah, masjid depan rumah pun malas kakinya gerakkan. Betul tak? Betul tak nih? Biar masjidnya di Pontianak, dia tinggal di Punggur, tambah karena baterainya alkalin, mampu dia pergi jauh-jauh sana. Tapi yang di depan rumah ini, di depan mata, berat. Karena baterainya sudah suak, lemah sudah. Tak pernah dicas. Jikir-jikir tak ada rasa, tak nyambung, tak bisa. Jadi ingat, zikir itu bukan pada sebutan, pada pada pengenalan. Maka wajib zikir itu setelah kenal. Ya. Wajib zikir setelah kenal. Jangan kau zikir kau tak kenal, letih. Capek mulut tuh. Sampai beliau-beliau keluar. Tak ada nilai. Ini kan kebanyakan orang gini kan. Salat tepat waktu, siapa nyuruh kau salat? Salat tuh syaratnya syahadat dulu. Coba. Ini yang harus kita tekankan. Tak pernah Allah nyuruh kau salat dulu, syahadat dulu. Sekarang tanya syahadat, asyhadu. Apa yang kau saksikan tuh?
Kau syahadat tapi tak pernah kau saksikan. Syahadat apa ni? Syahadat pembohong. Kalau kau mengaku aku bersaksi, harus ada yang kau saksikan. Tuhan bukan suruh baca syahadat. Ini kan salah paham. Yang dikuat-kuatkannya hurufnya itu asyhadu, tak boleh ya, asyhadu tak boleh kata dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Mantap orang ni. Pandang dalam kosong, melompong. Luar ya casing ni cantik. Dalam tak ada syahadat ni. Biar ini pelo-pelo, ya kan? Pelat-pelat, tapi dalamnya syahadat jauh lebih baik daripada pasih orang syariat itu. Tapi dia tak bisa, bisu. Pelo-pelo nyebut, tapi dia ditunjukkan nur itu ke dalam kalbu. Tegak, lurus nama Allah, Nur Muhammad terhubung. Itulah syahadat yang dipandang oleh Allah. Setelah itu sudah kenal kau borok, kau boleh salat. Nabi Muhammad tu tak ada salat dulu. Cuba ibu pahami ya. Ini kita bicara sejarah, bicara kebenaran. Bukan tipu-tipu, bukan bohong-bohong. Ini sejarah. Ustadz ulama semua tahu. Nabi itu tak ada sembahyang. Dulu 11 tahun dia dapatkan memahami nurun ala nurin ni. Kita belajar setengah tahun. Udah pengen nak macam orang nak dapat rasa. Aku ni dah setahun dah ni. Tak ada rasa. Setahun, Nabi Muhammad 11 tahun. Baru ada syariatnya. Cuba kau kita macam gitu misalnya. Dan nerima Pak Guru 11 tahun tak sembahyang. Baru sembahyang. Apa tak fitnah orang? Kerana orang tak ngerti apa salat itu. Apa syahadat itu. Apa zakat itu, apa puasa itu, yang dipahami kan semua dibawa keluar, habis semua itu. Yang jahir semua. Kalau syahadat, asyhadu alla ilaha illallah itu. Kalau ada salat, ini ya ditonjolkan. Tengok ni sunnah Nabi ni. Nabi tu rukuk macam ini ya. Nabi sujud tu ini dengan hidung harus kena. Tak boleh ini ya ni, hidung tak kena, tak sah salat kau. Karena kita ni belajar fikih tak bisa dibohongkan. 4 tahun mengupas fikih. Cara mustakmal tak benar, cara wuduk yang udah selesai dah semua tu, dah kita lewati semua. Tak ada ujung-ujungnya.